Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rahmada Oktaviani dari STR 2A Gizi. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan rumus dasar dalam tabel Excel. Yang pertama itu kita akan menggunakan rumus sum product, yaitu yang menghitung nilai akhir berdasarkan bobot. Langkah-langkahnya itu, kita siapkan data nilai dan bobot seperti pada gambar di samping itu. Kolom B itu sampai E nilai praktek tugas UAS dan UTS, sedangkan baris 3 itu bobot persenan untuk masing-masing jenis nilai, misalnya 30, 20, 25, atau 25%. Lalu kita pilih sel, misalnya itu sel untuk hasil akhir, misalnya sel F4 ya. Lalu kita masukkan rumus sama dengan sum product seperti pada gambar yang ada di samping itu. Lalu kita klik selnya, lalu kita tambahkan Fn atau F4 agar mendapatkan nilai dolar seperti gambar di samping tersebut. Nah, B4.E4 itu adalah rentang nilai milik mahasiswa, sedangkan yang dolar itu adalah rentang bobot yang diberi tanda dolar agar absolut sehingga tidak berubah saat dikopi ke bawah. Lalu kita tambahkan klik Fn dan F4 tadi, sum produk akan menghitung nilai praktek, bobot praktek, dan nilai tugas, bobot tugas, plus nilai tugas, bobot UAS, plus nilai UTS dan bobot UTS. Lalu kita klik enter dan nilai akhir akan muncul. Lalu kita copy rumusnya sampai ke bawah dari F5 sampai F17 untuk menghitung nilai semua mahasiswa. Selanjutnya, ini hasilnya. Ini hasil akhir yang sudah telah kita copy ke bawah. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus if. Rumus if itu memeriksa hasil berdasarkan kondisi, yaitu mencari predikat dari nilai mahasiswa. Nah, di sini langkah-langkahnya itu kita pilih sel dahulu, sel G4 yang di dalam kolom predikat sejajar dengan nilai akhir. Lalu kita masukkan F4, lalu kita masukkan rumus berikut sama dengan if. Lalu kita masukkan sel yang kita pilih tadi, F4, lebih besar sama dengan itu 91. Itu kan bisa kita lihat dari sini nilai-nilai predikat mahasiswa itu 91 itu yang paling besar dengan predikat A. Jadi kita beri tanda kutip di atas A, tanda kutip lagi, titik koma if, buka kurung F4, sel F4 lebih besar sama dengan 81. 81 itu nilai dengan predikat B. Jadi kita kutip B, kutip lagi, titik koma if, buka kurung F4 lebih besar sama dengan 71. Nilai dengan predikat C. Jadi kita buka kutip C, kutip lagi, tanda kutip, titik koma if, dan buka kurung, dan selanjutnya sampai E ya teman-teman. Jadi kita di akhirnya itu kita tambahkan tanda kurungnya itu 5 ya, sesuai dengan buka kurungnya tadi. Lalu kita klik enter, maka hasil predikatnya dapat kita sesuaikan dengan nilai sel F4 yang akan muncul yang telah kita klik tadi, yang kita masukkan rumus tadi. Lalu kita copy rumusnya sampai ke bawah dari G5 sampai G17. Nanti hasil predikatnya itu akan muncul seperti ini. Lalu kita lanjut ke rumus max. Maksimal ini gunanya untuk mengetahui nilai tertinggi dari kolom nilai. Rumusnya itu kita klik sel yang tempat kita hasilnya muncul, misalnya sel B18, kita klik sel yang ingin kita gunakan rumus maksimal itu, lalu ketik rumus sama dengan max, nanti itu akan ada muncul rumusnya maksimal di sel kolom itu ya teman-teman. Lalu kita klik dari atas sampai ke bawah, nanti akan muncul sendiri sel-sel yang kita raut tadi itu, kita blok tadi itu. Lalu kita tekan enter, lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita copy ke kolom sampingnya.
Ini bisa kita lihat, bisa di copy ke sampingnya, jadi itu hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus min. Rumus min ini untuk mengetahui nilai terendah dari kolom nilai. Jadi langkah-langkahnya, kita ketik rumus dahulu sama dengan min, sama seperti maksimal tadi, tapi bedanya ini cuman hanya rumusnya saja. Tadi maksimal, max, yang ini min. Jadi sama dengan min, lalu kita klik sel dari atas sampai bawah, sel B19, lalu kita klik enter, lalu hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nanti kita akan arahkan kolomnya, copy rumusnya ke kolom sampingnya ya teman. Jadi nanti akan tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus range. Rumus range ini untuk mengurangi dari pengurangan maksimal dan minimal. Langkah-langkahnya itu, kita ketik rumus dahulu sama dengan itu kita blok maksimalnya, hasil maksimalnya itu ke samping. Itu kan ada 4 hasil maksimalnya, itu nilai maksimal itu kita blok ke samping, lalu kita klik tanda kurang, lalu kita blok kembali lagi kolom min. Kolom yang sama itu kita blok, lalu kita klik enter, lalu kita panjangkan lagi ke sampingnya, kita copy rumusnya ke samping, jadi penampakannya akan seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan rumus varians. Rumus varians P itu untuk populasi penuh, sedangkan rumus varian S itu untuk sampel. Jadi langkah-langkahnya itu, kita masukkan rumus terlebih dahulu, varians S, karena kita menggunakan sampel, jadi kita menggunakan rumus varian sampel. Lalu kita lalu kita blok selnya dahulu dari atas sampai ke bawah tadi, sama seperti max dan min tadi. Kita blok selnya, lalu kita klik enter. Nanti hasilnya akan seperti ini, dan kita copy rumusnya ke samping, kolom ke samping. Selanjutnya kita menggunakan rumus standar deviasi. Standar deviasi ini ada 2 juga teman-teman, seperti standar deviasi S itu sampel, dan standar deviasi populasi itu untuk populasi penuh ya teman-teman. Jadi kita menggunakan sampel, jadi kita akan menggunakan rumus standar deviasi sampel. Jadi langkah-langkahnya itu, kita masukkan rumus terlebih dahulu sama dengan standar deviasi sampel, lalu kita blok kolom dari atas sampai bawah, blok sel B4 sampai B17 itu, lalu kita klik enter, lalu kita salin copy rumusnya ke kolom sampingnya teman-teman. Ini bakalan jadi penampakannya. Lalu kita menggunakan rumus simpanan rata-rata. Ini sumber rata-rata. Langkah-langkahnya itu, kita langsung saja ketik rumus sama seperti sebelum-sebelumnya, tapi rumusnya ini AVDEF sama dengan AVDEF, lalu kita klik sel yang akan kita gunakan rumus ini. Seperti biasa, kita klik ke bawah, lalu kita blok seperti biasa, lalu kita klik enter, lalu kita copy rumusnya itu ke samping, kolom sampingnya ya teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan rumus min. Rumus min ini untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan nilai. Jadi kita masukkan rumus langsung. Rumus min ini average, di situ akan ada pilihan average sama dengan average, lalu kita blok sel yang akan kita hitung minnya. Kita blok dari atas sampai ke bawah seperti biasanya, lalu kita klik enter, lalu kita copy rumusnya ke kolom sampingnya. Jadi penampakannya akan seperti ini. Ini hasilnya. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menghitung atau mencari median. Mencari median itu yaitu mengambil nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jadi langkah-langkahnya itu, kita masukkan rumus terlebih dahulu sama dengan median, lalu kita blok sel yang akan kita hitung. Sel dari atas sampai bawah kita blok, lalu kita
klik enter, dan kita copy rumusnya ke kolom samping yang lainnya. Penampakannya akan menjadi seperti ini. Baiklah, sekian dari penjelasan penggunaan rumus dasar Excel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.